Ya, assalamualaikum teman-teman semua ya. Di kesempatan kali ini kita kedatangan Nabi Kristen yaitu Bang Luga Tambunan. Yes. Gimana perasaannya Bang Luga lihat orang syahadat? Nggak apa-apa sih, karena memang orang harus gugur apabila dia tidak mengenal Tuhan. Tapi Oke. kalau dia mengenal Tuhan, mustahil dia gugur. Ya, masalah dia mengenal Tuhan yang benar nih sekarang. Oke, kan di dalam Kristen itu kan ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Aduh, Mak, Tuhan Gitu. perempuan dibawa-bawa, guys. Itu basicnya tuh di situ. Terus? Kenapa dengan Tuhan perempuan? Karena Tritunggal adalah suatu doktrin yang memang tujuan utamanya menghilangkan jenis kelamin Tuhan. Tunggu lo Bang, kenapa Tuhan itu ngotot harus ada jenis kelamin lu bikin? Loh, memang Padahal banyak binatang yang jenis kelaminnya nggak jelas gitu. kita kan ngikutin omongan Nabi Musa melalui kitab Kejadian 1 ayat 27. Nabi Musa menuliskan firman Allah, Allah menciptakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Tuhan, menurut rupa dan gambar kita. Ya. Maka Allah supaya apa? Supaya manusia itu bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas semua binatang, karena gambar, ya. Coba gambar kita ini tikus, dimakan kucing, tapi karena kita manusia, kucing, takut kan? Oh iya dong. Seandainya lo bentuk lo tikus, dihantam sama kucing. Ini kelas berat nih dua nih. Gambar lo kambing ditelan sama hiena, ya kan? Tapi ketika lo jadi manusia, don, semua singa pun don, walaupun agak-agak tetap takut karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti gambar Tuhan itu apa? Ada gambarnya. Ada laki, ada perempuan. Siapa laki-laki? Allah Bapa. Siapa perempuan? Allah Roh Kudus. Dihilangkan oleh gereja Katolik, biar gereja manggil. Itulah yang terjadi sekarang. Di akhir zaman itu akan dipulihkan melalui bangkitnya nabi-nabi. Salah satunya gue kasih tahu ke mereka bahwa ada Tuhan perempuan. Debater Muslim bilang, kalau gini gue udah minta maaf, gue udah gak bisa jawab. Gue ngomong apa guys? Bang, mau bantahnya pakai apa coba? Ada Tuhan perempuan. Dasar ayatnya ada. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Nah, jadi gini, saya tidak mengambil gambaran atau penjelasan dari Islam. Kita sekarang lagi interview. Ya, betul. Berat banget orang kontrol interview Nabi. Gue minum dulu dah. Ya, jadi gini, kenapa saya harus menghancurkan Tritunggal Tertullianus? Itu yang dianut oleh Protestan dan Katolik itu termasuk organisasi besar dunia ya. Tapi di akhir zaman Protestan dan Katolik ini akan digeser oleh karismatik. Nah, karismatik itu kalau di Jakarta itu kayak GBI, Tiberias, Pentakosta, itu karismatik. Nah, sebenarnya doktrin karismatik ini adalah Roh Kudus adalah ibu. Tapi karena begitu beratnya tekanan Protestan di sinode-sinode, kan Protestan juga masuk ke sinode-sinode kan. Nah, Sehingga kita ngomong ibu itu langsung dihajar sama mereka. gue punya pertanyaan. Kenapa mereka takut tahu sebenarnya Roh Kudus itu adalah ibu? Kenapa harus ditutupin? Kenapa mereka takut? Jadi begini, ada setan perempuan namanya Maria Marguela, dia itu jenderal nomor 3 Lucifer. Nah, setan perempuan ini Dia jenderal nomor 3 dari Ya. dulu, nggak bisa naik pangkat. nggak bisa. Waduh. Nomor 1 kan Lucifer, nomor 2 Rosa tuh naga. Nah, Maria Marguela inilah pengen jadi istrinya Bapa. Makanya dia menyamar jadi Bunda Maria. Makanya Bunda Maria jadi Bunda Allah. Seakan-akan Bunda Maria ini jadi istrinya Allah Bapa. Kan seakan-akan kan bundanya Allah, berarti bundanya Tuhan. Berarti dia dengan membuat doktrin seperti itu, dia sudah mengangkat dirinya menjadi ibunya Yesus, padahal dia ini bukan ibunya Yesus, tapi dia ini Maria Marguela. Gimana caranya untuk menggeser Roh Kudus sebagai ibu? Gendernya Roh Kudus dihilangin. Kalau Maria Marguela apa Maria Magdalena? Maria Mercedes. Maria Marguela ini nama setan nomor 3 di lautan Pasifik. Itu kesaksiannya mungkin di Google itu ada. Mungkin itu kan Ya. orang Indonesia. Bukan itu adalah dukun nomor 1 di Afrika yang udah bertobat sekarang jadi penginjil hebat. Wih, Dan dia yang menulis buku itu bisa terbang. dan dia bongkar bahwa
yang menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik itu sebenarnya bukan Ibu Yesus, tapi Maria Marguela yang sering menampakkan dalam penampakan Bunda Maria, dialah yang pengen jadi istrinya Bapak, mau menyelingkuhin ala Bapak, mau ingin ibarat kata tuh pengen ngedeketin Bapak lah. Makanya digeser lah Roh Kudus itu, nggak dihilangkan gendernya. Jadi dia nggak bisa jadi ibu. Harusnya kan Roh Kudus itu istrinya Bapak. Dia mau menyelingkuhi, ya artinya gue pengen geser nih. Supaya dunia ini nggak tahu kalau Roh Kudus ibu, ya gue gantilah dengan gue Bunda Maria. Padahal Bunda Maria itu kan cuma dipakai doang untuk melahirkan Yesus. Nah, ibu kandungnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu wanita cantik. Erastus Sabdono sudah pernah melihat, dia dapat mimpi wanita yang sangat cantik. Tuhan bilang, ini siapa? Inilah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu perempuan cantik. Roh Kudus perempuan cantik. Betul. Seberapa cantik? Oh, namanya juga Tuhan langit dan bumi. Dialah yang membuat seluruh manusia ini cantik, ya dia. Ada haidnya nggak? Hah? Mengalami haid nggak? Kalau masalah haid, gua nggak tahu karena mungkin haid itu ada urusannya dengan dosa atau gua nggak ngerti. Tapi pembahasan kita nggak usah ke biologi dulu, ke dasar-dasarnya aja dulu. Jadi dia bisa melahirkan cuma sekali tuh? Dia itu anaknya cuma satu. Kalaupun dia ingin memperbanyak anak, ya dia ciptakan aja. Malaikat, manusia kan jumlahnya miliaran. Tapi beda status kalau yang diciptakan sama yang dilahirkan. Ya makanya Yesus disebut anak yang sulung. Yang lain kan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Memang gennya beda. Tapi yang sulung ini gennya beda. Karena gennya langsung gen dari Roh Kudus kan. Tapi kalau gen Adam itu diciptakan dari debu tanah. Bahannya aja udah beda. Adam dari debu tanah, kalau Yesus bukan dari debu tanah. Apa perbedaan pengertian dengan anak tunggal yang selama ini diyakini oleh Kristen dengan anak sulung dengan anak tunggal yang diyakini oleh Kristen? Kalau anak sulung itu kan, itu proyeknya Tuhan di muka bumi, dia pilih dari segala bangsa. Yang pertama-tama percaya kepada Tuhan kan Abraham. Karena dia pertama-tama percaya kepada Tuhan Abraham, maka dia diangkat menjadi anak sulung. Tapi kalau anak tunggal, itu gen, darahnya langsung. Secara darah, dia anak tunggal. Tapi secara gen, secara proyeknya Tuhan di muka bumi, dia anak sulung. Di antara bangsa-bangsa. Kita ini anak nomor sekian, Yesus anak sulung. Tapi anak sulung dengan anak-anak Allah dia yang diangkat di bangsa-bangsa itu gennya beda. Kalau Yesus gennya Tuhan. Kalau kita gennya debu tanah. Jadi beda gennya. Makanya Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Misalnya nih, abang orang Chinese, ya. Punya anak, Chinese bukan? Chinese, itu gen namanya. Ya. Nah, kalau abang punya anak tapi nemu di jalan, anak angkat, nah itu sama. Jadi kalau anak angkat tuh nggak ada gen, nggak ada darah, tapi kalau anak kandung nggak ada hubungan. Darahnya total. Iya, kalau anak angkat tuh nggak ada hubungan. Kalau anak kandung suka-sukanya lah, mau dihancur-hancurin pun rumahnya serah kau lah, ini punya kau semua. Anak kandungnya bisa diusir sama bapak. Iya, tetapi yang namanya anak kandung itu ini nanti yang mewarisi siapa? Sepanjang sejarah. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada berapa? Gini, dari pertama Tuhan sebenarnya udah ngomong jauh-jauh hari, tapi kita yang di akhir zaman ini nggak pernah dibukain. Ketika Adam diciptakan, Nabi Musa udah ngomong kan, Kejadian 1:7, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada dua nih, yang satu laki, yang satu perempuan. Yesus itu anaknya, gitu. Jadi ada tiga sebenarnya. Bapak, penting gue Fit, gue berat nih Fit. Bapak, sejarah gue. Bapak, ibu, dua kan? Ya, dua. Punya anak satu, berarti tiga. Tiga Tuhan, satu keluarga. Bukan tiga Tuhan, bukan tiga pribadi satu hakikat. Kalau tiga pribadi apa dulu nih? Kucing juga punya pribadi, dia pemarah. Yang dimaksud dengan tiga Tuhan adalah Bapak, Roh Kudus ibunya, Yesus anaknya. Makanya Yesus disebut anaknya tunggal. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, jatuhnya Yesus Tuhan. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Jatuhnya anaknya? Tuhan, Ya pasti Tuhan dong. Jadi silakan nanya apa ya? suami Masuk suara lu. Iya. Suami istri aja kan kadang ada selek ya. Kayak beda pendapat. Betul. Anaknya harus jadi insinyur misalkan, yang satu anaknya harus jadi dokter. Terus itu ikutin yang mana? Nah, itu buat Tuhannya. Begini. Jadi tiga. Ada Tuhan Ya, Bapak, Tuhan Ibu. iya, Pernah hukum. berantem nggak ya? Gini, Pernah gini. berantem nggak? Pernah Gini. berantem? Nah, Gini. gitu. Gimana? Hukumnya Tuhan, pemimpin yang paling tinggi itu Bapak, kepala keluarga suami. Berarti Tuhannya harusnya cuma satu. Apanya? Tuhannya. Kan pemimpin katanya. Tapi kan cowok. Ya cowok. Cowok, istrinya harus ada dong. Berarti sama aja
Kan tulang rusuk. Tuhan tuh jenis makhluk jadi sama dia. Jenis Udah memang segambar Kejadian 1:27. Setan, ada Tuhan. Memang manusia itu segambar dengan Tuhan. Kalau di Muslim kan tidak serupa dengan makhluk, ya kalau di Kristen sebaliknya, segambar. Makanya mukanya Adam sama mukanya Allah Bapa mirip. Bukan maksud aku itu. Ah, Kan gimana? kalau begitu harus ikut Bapak dong, kepala keluarga. Betul. Gunanya apa dong perempuan jadi Tuhan? Melahirkan anak siapa? Tapi kan dia nggak bisa yang ngatur. Kan Tuhan itu kan dia yang ngatur juga Betul. semuanya. Tapi Bapak ini nggak bisa hamil. Betul nggak? Lo bisa hamil? David bisa hamil nggak? Kenapa nggak bisa hamil? Dia nggak ada rahim. Lo ada rahim? Ada kan? Itu bedanya. Ngerti kan? Tuhan yang punya maskulin, dia memimpin, dia mengatur. Tuhan yang feminim, dia menghibur, memberikan anak, memberikan kehidupan. Beda. Berarti Tuhan bisa melahirkan dong? Roh Kudus. Kan dia cewek. Bapak nggak? Masuk akal kan? Masuk akal. Emang masuk akal kan Tuhan cowok. Lebih dulu dunia ini atau Tuhan? Tuhan dong. Kan Tuhan yang menciptakan dunia ini. Jadi di dalam kekekalan ini udah ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tidak. Tapi kan yang siapa tuh namanya yang Tuhan yang Cewek. sebutnya apa, Yesus ya? Anak. Anak gitu. Anak Tuhan itu Tuhan itu anak kan dia. Iya. Berarti bilang tadi apa, ini dunia dulu baru. Tapi kan anaknya udah adanya pas dunia udah ada. Oh enggak, gini. Di Yohanes 5:58 Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada." Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 4, "Ya Bapa, peliharalah mereka dengan kemuliaanku yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi Yesus itu sudah ada tadinya di sorga, cuma turun doang di tahun 2000 yang lalu. Turun ke perut Maria. Jadi dia sudah ada di Pakai sana. waktu. Oh, Doraemon. Oh nggak bisa. Doraemon itu kan cuma bikin manusia. Ya kan? Kok ini asli, kok ini asli. Kalau ini memang kalau memang Yesus itu adanya tahun 2000 kemarin, terciptalah di perut Maria. 2000 tahun yang lalu. Ngapain dia bangkit dari antara orang mati, kurang kerjaan, semua mati, kok dia bangkit sendiri? Iya. Siapa yang bangkitin Yesus? Jawab. Bapak. Salah. Siapa? Bunda. Ibunya. Ih, pinter banget nih, udah ada kemajuan. Oh, itu apa namanya? Kan ibu itu sepanjang masa kasihnya. Yes! Bener gua. Bener gua. Kan gue tanya tadi gini kan? Enggak, gua bukan nabi. Kan gua Lu sekarang jangan gitu aja lu. kan gua interview. Sorry. Saya tetap dengan keyakinan saya, cuman kan interview. Iya. Masa digabung dengan keyakinan Betul, saya? betul. Gitu, interview. Ngomong khasnya yang minta interview. Gua suruh interview nabi. Gini. Sambil kau aja. Ngulang lagi ya. Ngulang lagi. Ya. Yesus membangkitkan orang mati atau dia bangkit dari antara orang mati pakai kuasa siapa? Abang ini jawab Bapak. Gue bilang salah. Beelzebul. Yang benar adalah Beelzebul. bukan Mama. Mama kasih ibu sepanjang masa. Kenapa Mama? Kan mati. Roh yang menghidupkan. Janin, embrio itu hidup di mana dia hidup? Yes. Ih, Tuhan udah mulai ada. Jadi 3 hari bukan di neraka, tapi balik ke embrio. Sebentar dulu. Satu dulu. Gue lagi nyambungin antara biologi dengan teologi kekristenan. Itulah gunanya kita perlu belajar biologi di SMP. Iya. Gue juga tahu itu di SMP, bro. Gue nih lagi nyambungin antara biologi, teologi kekristenan yang lalu dengan teologi kekristenannya Titanium. Nabi Luga kan. Itu Yeah. kan Nabi orang Kristen ya, bukan Nabi orang Islam ya. Betul. Nabi orang Kristen. Iya. Jadi kan Bukan kalau Nabi Luga, bukan. kalau misalnya Zakir naik kemarin gue diizinkan waktu kan ya, Zakirnya selalu bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku, semua karena Bapak, aku diutus oleh Bapak lebih besar dari aku, Bapak. Ada yang kurang, mamanya kemana Dokter Zakir naik? Oh iya, gue lupa, mamanya Roh Kudus, karena Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu bukan Bapak, Roh Kudus. Roh Kudus. Matius 12:28. Gue dulu jadi Lukas, sebentar. Lukas 4 ayat 18. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Dia bilang Roh Tuhan, bukan Bapak. Roh Tuhan sama Bapak itu beda. berarti ibu.
Yes. Ibu. Sama-sama Tuhan itu. Roh Tuhan Allah, Bapa juga Allah. Dua-duanya Tuhan itu. Makanya disebut Tritunggal. Bapak Tuhan, Mama Tuhan, Anak pasti Tuhan. Makanya ketika Yesus dibaptis, yang muncul siapa? 2 orang. Terdengarlah suara dari sorga dan terbukalah langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Aslinya wanita cantik itu. Oh gitu. Bukan merpati aslinya ya. Bukan. Kita udah lihat waktu itu. Kenapa melihat burung merpati Roh Kudus? Itu simbolnya aja. Aslinya dia wanita cantik bersayap. Ngeri kan? Wih. Bersayap. Makanya kejadian 1 ayat 27. Coba. Oh, bukan. Yang mana? Tentang Roh Kudus itu yang membangkitkan. Coba. Ya, jadi ini di Roma 8 ayat 11. Roma 8 deh. Roma 8. Gue lihat. Sebentar. Gue lihat juga. Iya. Kan host harus menghayati. Roma 8 ayat 11 ya. Oke. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi ini Roh Kudus ini, kalau kita mau lihat mekanismenya gitu ya, sebenarnya jadi aku ini flashback dari kisah kematian Yesus. Yesus ya, Oh, di Yesus. dalam bentuk Baca nggak? tubuh fisiknya itu. Jadi dia itu kan dia sempat bilang gini, Eli lama sabatani, Oh. Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan, ini bukan. ini Yesus ini sedang Oke. datang pada Elia. Apa maksudnya? Bapaknya gitu. Bapaknya yang di surga. Iya. Jadi kan ada Kenapa bapak, ada bapaknya anak. ninggalin dia? Bapaknya ninggalin dia. Sebenarnya enggak. Jadi gini. Jadi pada waktu itu bapak tetap di surga. Yesus itu tubuhnya di kayu salib dan dia juga punya roh sendiri, roh anak. Dan pada saat itu penghubung antara bapak dan anak ini kan Roh Kudus sebenarnya. Jadi pada saat itu langit gelap selama 3 jam kan. Nah, Iqmat selama 3 jam itu Roh Kudus itu sedang meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sedang Susah nafas. tubuhnya itu sedang ditimpa oleh roh-roh Beelzebul. bukan apa maksudnya dosa-dosa Dosa-dosa dan segala manusia, macam, iya. kejahatan manusia dari zaman dulu sampai yang akan datang setelah Yesus gitu. Kenapa saya bisa tahu ini? Saya soalnya pernah ngalamin Penglihatan. penglihatan. Nah, nih brosur nih. Dan dia udah tahu di statistik kan. Oh, ini. Geser. Nah, ini. Baru yang benar. Gimana nih penglihatannya? Gue pengen tahu. Pernah penglihatan apa nih? Coba. Penglihatan ini kalian tahu Via Dolorosa nggak? Via della Rosa, Jalan jalan de la Rosa. jalan Ya. penyalipan. Jalan salib. Ya, jadi Via Dolorosa itu jadi waktu itu saya Via della Rosa judul sinetron juga bisa. bukan itu maksudnya jalan salib ya. Jadi pada waktu itu saya kan masih Katolik sih waktu itu. Terus Oh, lu Katolik dulu, Kak? Dulu Katolik. Berkhianat lu? dulunya. Terus ada kegiatan ini apa doa Katolik karismatik waktu itu. Nah, Ngomong di sini, Kak. oh iya, oh tidak. Maaf. Masa ngomongnya Berapa ini? pegang aja? Dipegang ya? Oke. Jangan ditelan. Enggak, kalau yang di Ustadz itu kan di kayaknya sih. Ada rumah PT nggak? Enggak bolak-balik soalnya nanti. Oh iya, oke. Iya. Ya, Oh, ini jadi gini ya. udah nanti aja. Oke, jadi pada waktu itu kan dia yang pembawa acaranya itu berdoa gitu, terus dia ngajak barang siapa yang belum pernah terima Tuhan Yesus, mengundang dia masuk ke dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat, atau lupa dulu pernah ngundang tapi sebenarnya udah tapi udah lupa gitu, silakan ikutin doa saya. Terus saya tuh tiba-tiba melihat seperti televisi di dinding, televisinya kecil seperti inilah. Nah, di situ saya lihat Tuhan Yesus tuh sedang Berdoa. di Taman Minta ampun. Getsemani. Iya. Berdoa di Taman Getsemani yang ada kan yang ceritanya itu dia Iya. berdoa sampai seperti Iya, darah. mencucurkan keringat Mencucur darah. seperti. Iya, keringatnya keluar keringat darah karena Iya. stres pembuluh darah pecah. Nah, Naik. jadi waktu itu, jadi tiba-tiba saya tuh masuk ke dalam
tubuhnya Tuhan Yesus itu, roh saya masih ada, tapi roh saya tuh udah ada di dalam penglihatan itu, masuk. Ya, sehingga saya bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat dan juga bisa mendengar apa yang Tuhan Yesus dengar. Oh, artinya lu masuk dalam tubuh Yesus. Iya. Seolah-olah masuk sedang berada di dalam ikut mengalami itu. Dengerin aja dulu. Biasa lucu gitu kan. Oh, nggak lucu. Sebenarnya banyak. Iman-imannya dia. Bukan, sebenarnya banyak yang mengalami ini. Cari aja pengalaman Via Dolorosa gitu, sebenarnya yang mengalami banyak. Bukan hanya saya ya. Nah, jadi pada waktu itu kan ada di situ kan ditawarkan cawan itu kan di firman-Nya itu ya. Tuhan Yesus berkata, kalau bisa Bapak jauhkanlah cawan ini daripadaku, kan kata Tuhan Yesus. Nah itu sambil Tuhan Yesus tuh sambil keringat darah itu, tau nggak kenapa? Karena isi cawannya itu dikasih lihat. Kalian tahu isi cawannya apa? Ulat bulu. Jadi itu pokoknya sangat menyeramkan, nggak? Pokoknya benar-benar mati manusia. Benar-benar mengerikan, isinya tuh roh-roh kegelapan gitu. Pokoknya serem banget. Mana serem teman-teman. Serem. Di dalam cawan itu ada roh-rohnya semua gitu. Pokoknya Nyampur semua. yang hal-hal yang mengerikan itu ada di dalam situ semua, nggak bisa digambarkan. Makanya Tuhan Yesus tuh sampai keringat darah karena dia harus nanggung itu semua kan. Termasuk dosa-dosanya Julius juga ada di situ. Ada. Iya. Nah, pokoknya semua dosa umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu ada semua di situ. Oh, Tuhan itu dosanya Jadi dosa semua. kita semua ada di situ. Udah fix tapi dosanya nggak bisa tambah lagi ya. Ini udah fix. Kan semuanya udah ada. Udah Tapi di. kan dosanya 5. Tambah dia Tambah dosa. 6 gitu. Iya. Iya, jadi Berarti saya melihat penglihatannya itu ada Yesusnya di situ, ngeliat Yesus juga dong. enggak, saya ada di dalam Yesus. Jadi Dalam apa Yesus. yang Jadi dia dilihat seolah jadi Tuhan, Yesus. apa yang Soal didengar. jadi Yesus. Bukan, jadi maksudnya Yesus yang ada masuk. di dalam. Rohnya, roh ibu Roh ini aku ikut masuk ke dalam Yesus. tubuhnya Yesus Iya. gitu. Iya, gitu. Bisa masuk begitu ya. Bisa. Bisa dok. Iya benar, seperti sedot emang. Iya, disedot sama Yesus. Makanya Roh Kudus itu seperti seorang ibu yang berada di dalam kita, di dalam rahimnya. Dan Apa? biar kita kasih dulu pencerahan. Wih. Sudah, itunya mana? Oh iya. Jadi gimana nih, Bang Lugan? Oke. Roh Kudus masuk ke Yesus. Bagaimana tadi? Rohnya ibu masuk ke tubuhnya Yesus katanya tadi kan? Ya kan Masuk tubuhnya Yesus. Tuhan Terus itu kan maha kuasa, dia bisa menarik rohnya masuk ke dalam badannya. It's not problem. Cuma masalah itu kan kejadian udah lampau ya. Nah, Ini kan baru ada sekarang. Loh, kan Karena bisa gini. nonton video. Enggak, Saya dapat bukan. Hitler mati dulu. Lu bisa nonton nggak video Hitler meninggal? Bukan. Sekarang Gini, sekarang ya relativitas waktu ya. relativitas waktu. dia kan maha kuasa dan maha hadir. Lompatin waktu. Dia sekarang ada di sorga, sekarang dia bisa turun di tempat ini. Mau Kalau diturun? Mau nggak? Biar dipanggil dia. Oh. iya, maksudnya kalau kita menyembah, dia turun dan itu roh Tuhan. Dan itu nggak bisa disentuh siapapun. Gue udah di ribuan kali disantet orang, nggak bisa. Bang, nggak bisa. Mantap. Juma santet gue 2 kali, dia bilang, Woi, kapan Bang Cuma datang? lo tonton videonya itu Juma. Panggil Juma sini. Lo wawancarain gua sebentar. Yang Apalagi benar, kan yang benar. si Juma kan punya film Doti dia kan. Nah, Doti itu kan santet. Nggak mungkin Juma nggak punya yang kayak gitu-gituan. Waduh. Dia pernah mau sebentar dulu. Makanya kan gue bilang, lo undang Juma ketemu sama gua. Kalau nggak nanti tanggal 13 kan Ya. ada ulang tahun api Iya, kan. iya, iya, diundang, Bang. Lo tanya, Diundang Bang nggak? Juma Diundang nggak? diundang gua. Udah enggak? Lo tanya ketemu nanti. lagi lah. Iya, lo Saya tanya. diundang tuh, Bang. Pernah nggak Bang Juma ngirim sesuatu ke Bang Luga tapi nggak mempan? Itu dia ngomong di YouTube. Makanya sejak saat itu saya jujur aja ya. Walaupun saya Islam kata Juma, saya sih yes katanya. Untuk Luga. Bukan ngirim ke nomor rekening mental karena salah. Oh bukan. Dia ngirim Yes. sesuatu. Yes, Entah yes, itu yes. roh apa, entah itu jin. Karena kan gua udah sering kayak gitu kan, karena kebetulan bokap tiri gua kan dukun juga. Tunggu lu. 100 pasiennya. Gua Jadi gua udah main sama dia. Tapi ingat nggak lu ke kuburan takut? Gimana tuh? Itu Ngapain juga takut di kuburan? Di samping gua ada dia, ada si Aan. Ya apa takutnya? Bang Ang suruh mutar. Ya muter dong jarak 5 meter doang.
Jadi lo ngapain juga suruh-suruh gua ke ujung ke tempat gelap kan ngapain coba? Kayak nggak ada. Kali. Bukannya uji nyali. Ketemu Pak Kalau Demo. memang setannya mau datang aja langsung kan. Setannya nggak mau, lu gangguin setannya. Setannya di ujung. Harus gangguin setan dulu biar datang setannya ya. Setan itu diusir. Biasanya nih ya, Iya. Bazebul itu atau iblis itu musuhnya adalah nabi. Makanya sama Gini. dia dites Gini. di tempat gelap. Ini kesaksian Mukendi ya. Kalian bisa nanti baca di Google. Sekolah Rahasia Lucifer. Lucifer itu menarik sepertiga malaikat di sorga ketika dia memberontak lawan Tuhan. Dia itu tangan kanannya Tuhan. Tangan kanan. Nomor 2 tuh Michael. Nomor 3 Tangan kiri. Gabriel. Sebentar dulu. Nomor 1 Lucifer. Karena Lucifer pengen seperti Tuhan, dia tipu sepertiga karena dia megang sepertiga malaikat di sorga. Nah, ketika Michael pukul Lucifer, dia menarik sepertiga. Itu ada 58 jenderalnya Lucifer. Dan waktu itu kan si Mukendi ini dengan dari segala bangsa berguru sama Lucifer di sekolah rahasia Lucifer. Ada murid dari India nanya ke Lucifer langsung, "Guru, apa? Saya dengar-dengar guru kenal nggak?" "Siapa?" kata Lucifer. "Yesus," katanya. Langsung jatuh Lucifer ke tanah. Mukanya itu jatuh ke tanah. Pas dia udah jatuh, dia berdiri lagi. Itu yang nanya murid dari India, dibunuh, darahnya diminum. Itu ketakutan semua si Mukendi dan kawan-kawan, nggak berani lagi nanya. Sejak saat itulah Mukendi, dia bilang, "Ini siapa sih kok Lucifer takut banget sama Yesus?" Ketemulah dia pendeta, baru dia ngeliat ternyata Yesus itu bos Tuhan. Bukan bos setan. Bos. Tapi, tunggu lo. Tapi Yesus pernah di... Dia lebih kuasa dibanding bapaknya dong. Bos. Bukan, masa Yesus pernah digendong sama setan naik ke langit. Nah, itu gimana tuh? Sekarang Saksinya siapa? Sekarang begini ya, Lucifer kan cuma bilang sama Yesus, "Jikalau kau buat roti ini, maka akan kuberikan." Yesus kan bilang. Yesus bilang apa? Sini. Ke samping lu. Lu sini juga, lu sini. Lu Iya, sini. Oh, ini muslim sampai ganti pemain nih untuk melawan. Enggak, pengen penasaran aja gitu, penasarannya jadi. Iya kan? Jadi kita itu gitu. Jadi Lucifer takut sama Yesus kan? Tadi Kan sampai ada kan? murid dari India nanya, Hmm. ini yang di belakang Lucifer ini ada 58 malaikat fallen angel. Itulah 58 pengawal pribadinya yang paling kuat. Salah satunya yang namanya Rosa dan Mary Margol yang paling kuat. Itu mengawal dia. Murid-murid dari segala bangsa, ada murid dari India nanya, "Guru, saya mau nanya, apa yang mau kau tanya?" Siapa sih Yesus? Pas ditanya begitu, Lucifer dari tapanya jatuh ke bawah, jatuh. Langsung dia bangun lagi, itu yang nanya itu dibunuh, diminum darahnya. Sejak saat itulah murid-murid. Sebentar, itu loh, itu nama yang ditakutin. Filipi 2 ayat 10, Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, di sorga, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak juga bertekuk lutut dong. Berarti Bapak bertekuk lutut gak sama Yesus? Bapa memberikan nama di atas segala nama kepada anak kandung. Ingat, bukan nabi, anak kandung. Anak kandung sama nabi beda nggak? Beda dong. Jauh. Nabi itu ibarat kata karyawan. Kalau anak kandung owner. Misalnya Lim Jadi, Siyong nah, jatuh kepada Antoni Salim. Berapa duitnya? 100 triliun. Jadi Orang bersih. Bapak Roh Kudus kan tadi kan Bapak Roh Kudus sama tadi siapa? Anak Yesus, kandung, Yesus anak kandung. anak-anaknya Yesus dong. Yes. Berarti Yesus di atas segalanya. Berarti benar dong tadi katanya Yesus di atas segalanya kan? Bukan, masih ada Bapak. Saya tanya, Yesus sama Bapak tinggian mana? Tinggian Bapak dong. Ba- Namanya juga Berarti Bapak orang tua. tiga dong. Emang tiga, siapa yang bilang satu? Yang bilang satu itu Tritunggal Udin Pepas. Tiga kan? Berarti tiga. Tiga Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhannya siapa kalau tiga? Tiga-tiganya Tuhan. Bapak Tuhan, Mama Tuhan, Anak Tuhan. Tiga-tiganya Jadi ada Tuhan number 1, Tuhan number 2, Alam Tuhan number 3. pinter banget ini. Yang paling Luar gampang. biasa. Kalau ada Tuhan number 1, number 2, number 3 gitu. Yes. Berarti ada 3 Tuhan gitu. Aduh, pinter banget, luar biasa. Kacau banget. Gua gak ada yang Tuhan itu makhluk. Nanti ada Tuhan keempat, 5, 6. Udah lo diem dulu. Berarti banyak banget Tuhannya dong. Tiga doang. Kan masalahnya kan ada tiga nih. Tuhannya Bapak, Ibu, Anak. Yang Yes. berkuasa kan Bapak. Iya. Cuma kalau misalkan Bapak maunya apa tuh tapi ibunya nggak Memang mau. Bapak. Nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi. Misalnya gini. Terus gunanya mereka jadi Tuhan. Itu buat apa? Maksudnya bilang jadi Tuhan gimana? Ya kan Kan Tuhan 1, Tuhan 2 Kan nih. saling melengkapi. Sama seperti suami istri.
Lo pengen punya anak, dia nggak mau, ya nggak jadi anaknya. Kan harus ada kerjasama. Makanya kesatuan Tritunggal harus satu kesatuan, tapi satu kesatuan satu keluarga namanya. Bapak, anak, bapak kan sumber pencari nafkah, ibu kan Allah Bapak kan? yes, Allah Bapak itu berarti nomor 1 dong. betul, Nomor 1 dan anaknya nomor 3 dong berarti dong. betul. Tadi siapa? Tapi Tapi- orang cuma nyembah yang anaknya. Kenapa banyak orang yang namain anaknya dong? Wahyu pasal 5 dikatakan bagi dia, yaitu Bapa dan anak domba adalah segala kekuasaan, kemuliaan dan sujud menyembah. Jadi dua, Bapa, anak. Dan Bapak- anak domba. Anak domba itu Yesus. Berarti Yesus itu anak domba. Simbolnya aja. Simbolnya karena dia dikorbankan, dia disebut Metafora. simbolnya. Metafora, betul. Kenapa harus dia yang menghapus dosa manusia? Karena Nggak bisa menghapus sendiri kan dia Tuhan. Dia kalau mau maafin, dia maafin aja. gimana? Karena udah perjanjian sama iblis. Bentar dulu. Dia udah dibocori. Dia sama iblis. Kenapa dia? Kan katanya dia datang ke Jadi dia dibahas. buat ngapus dosa manusia Ya. dari awal sampai akhir zaman. Ah. kan? Nah, kenapa harus dia capek-capek, repot-repot, sakit-sakit? Yesusnya, ini? Padahal dia Tuhan, dia bisa tinggal maafin. Nggak bisa, doang. Tuhan itu ada undang-undang. Iya. Kalau pengen Undang-undang punya baru. anak, gini. Kalau dia pengen punya anak, nggak bisa lagi jadi anak kecil, nggak bisa. Tuhan itu ada prosedurnya. Tapi Kudu, kalau Islam, maaf nih ya, yang suami istri kudu cipok-cipokan, kudu main, baru bunting, baru punya anak. Nggak ada, jadi nggak bisa. Tuhan ada aturan. Nggak, jangan main selondong boy aja loh. jadi dia bukan. Oh nggak bisa. Tuhan itu dia juga melakukan sesuatu itu menurut aturan yang dia buat. Dia hidup dari aturan itu. Misalnya gini. Misalnya gini. Lo jangan- ini bangsat. Tapi Tuhan aku. Gini. Tapi Tuhan aku. Tuhan dia bisa kamu. ngelakuin segala- Dia cuma gitu. Nggak dari- bisa. Dari kucing aja. Nggak bisa. Ketika Tuhan mau memberikan anak sama lo Berarti dia nggak harus kudu main kan? Nggak. Sama cowok, sama suami lo kan? Itu kan manusia. Itu manusia kan, Iya, lu manusia sama Tuhan kan beda. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Iya. Allah. Manusia bisa bawa robot kan? Lu bisa bawa robot. Berarti aku mendeklarasikan diriku Tuhan bisa dong. Bisa. Nggak di Tuhan gak gimana. gambarnya. Sebentar. Kembalikan ke laptop, kita tidak Iya, mendengar iya, modal iya, agama iya. kita. Oh Kita iya, kita lagi megang dia. Bentar. Itu. Sebentar. Ini kalau kita Ya, jadi gua nih, sekarang intinya. Lah, Bang Duga nih pernah lihat Yesus gak? Oh, enggak. Saya pernah Berapa berdoa, kali? dia datang. Enggak, pernah lihat Yesus gak? Bosan gak? Penglihatan mimpi aja. Berapa kali? Ya sekitar 3 kali 4 kali. Rupanya gimana? Apakah dia Gondrong. gondrong? Berarti Bang Ajis bisa dong kayak gini, kurang lebih kayak gini. Cuma berewoknya dia nggak Oh, dia berewokan? ada Oh, dia berewokan? Ya, dikit. rata gitu. Kalau bapak berewoknya nggak panjang, agak lebih tua dia. Belum pernah dengar kan? Bapak berewokan panjang. Segini. Nah, kalau Roh Kudus Cewek cantik. cewek cantik. Kalau Cewek cantik. anak Yesus itu kayak Bang Ajis gini rambutnya, kurang lebih gondrongnya segini lah. Siapa nih? Yang itu Yesus Yesus iya. segini. Cuman dia berewokan, ada ini enggak? Ada jenggot enggak? Oh iya. Yesus umur sekitar 30-an kan? Kalau bapak sekitar 60-an wajahnya. Jadi kalah ganteng Bapak sama Yesus. Oh, Nggak dong. tapi nggak ada kumis kan ya? Yang Bapak Yesus kan lebih kumis. berwibawa. Allah bapak itu lebih Kumis berwibawa. nggak ada, cuma jenggot doang. Yesus, Apa? Yesus. Ada kumis Kumis berewok ada. Yesus berkarisma. Iya. Bapak Kalau bapak berwibawa, lebih berwibawa lagi. Yesus berkarisma. Iya. Mirip gua punya karisma. Oh, ini Nah, makanya berarti lu bapak apa Yesus? Yesus. Gua punya karisma. Yesus Pak, Yesus Pak. Tapi bawa juga. Iya juga lu. Iya. Nah, gua Oke, lanjut. jadi kayak gitu. Rupanya mukanya kayak siapa sih mukanya? Ya kurang lebih dari yang kayak gambar-gambar itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Kayak Steven Seagal gitu, beda. Beda, siapa sih? Beda. Siapa sih kalau rambutnya hitam? Hitam ya? Ini rambutnya warnanya apa? Hitam. Oh, hitam bener loh. Zaman dulu mah nggak ada cara rambut loh. Bule nggak ada. Rambut juga nggak tahu. Berarti zaman dulu hitam berarti digondrong deh ya. Iya, iya. Yakin itu. Iya, iya, betul. Jadi dia turun itu jangan rupanya seperti itu. Iya betul. Kan dia kan anak manusia, berarti sama seperti kita. Cuma dia orang Yahudi. Dia anak manusia. Dia karena dia Tuhan. jadi manusia, dia disebut anak manusia karena dia pakai daging manusia. Tapi sebelumnya dia adalah anak kandung Bapa.
Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa, tapi anak kandung, anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ingat, anak tunggal Allah itu jangan lu banting-banting jadi nabi. Kejauhan itu. Anak tunggal Allah. Berarti kalau Yesus itu anak tunggal Allah. Iya, karena mamanya Tuhan. Kalau nabi mamanya Tuhan bukan? Bukan lah. Contoh, Manusia. Nabi Muhammad, orang tuanya siapa? Hamba Allah. Iya. Enggak, Abdullah. bokapnya Manusia. Abdullah kan? Manusia. Mamanya manusia kan? Manusia. Kalau Yesus, Allah juga. mamanya serem, Tuhan. Yesus namanya Tuhan benar loh. Ngeri. Yesus mamanya Tuhan. Yes, Mamanya yang bilang Maria itu siapa? Mama angkat. Coba yang benar loh. Iya. Yesus nih kita Lo ketemu nenek Enggak. jalan, lo Enggak, kasih yang enggak. lo angkat jadi mama lo bisa. Enggak, tapi kan dia Yesus lahir di Dalam kanan nomad. Yang lahir sih? yang Yesus. lahirin. Yang lahir siapa? Maria. Nah, Maria itu siapa? Mama angkat. Kenapa? Kenapa mama angkat? Karena gini, Maria itu hamil dengan posisi dia belum married. Iya, disobek. Sebentar. Ini disobek Tuhan. Sebentar. Maria itu didatangi malaikat Gabriel. Hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak dan dia akan disebut anak Allah. Bagaimana mungkin terjadi? Aku kan belum punya suami. Yesus berkata, Sekarang lahirnya dari mana? Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi hamil si Marianya, ya tentu lahir dari Maria. Pasti lahir dong dari Maria Iya. dong. Dia ini dong kayak biasa dong pada umumnya kan. Tapi Yesus itu dia tidak tercipta di dalam. Dia sudah ada sebelum dunia ada di surga. Dia udah duduk. Iya, dia cuma turun doang. Tunggu. Ibarat kata lagi jalan-jalan ke bumi. Tuh, gitu. Bang, Iya, tunggu, betul. Bang Luga. Pertanyaannya, ya aku serius nih tanya. Ya, sekaligus nih aku tanya sama netizen juga deh. Ya, ini pertanyaan serius nih. Narkoba apa yang dipakai sama Bang Luga? Apa? Jenis narkoba apa yang dipakai sama Bang Luga saat ini? Gini, ketika kita punya Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Makanya kan nggak bisa ngelawan kan, artinya gini. Siapa tuan perempuan? Tadi siapa dia tuan memukar katanya Roh Kudus? Tahu nggak? Siapa? Siapa? Ada nggak tuan perempuan? Nggak ada. Dalam Kristen ada nggak? Siapa tadi Roh Kudus itu? Yes. Itu istrinya Bapak. Yes, Kalah. Ada mama. Kalah. Ini ada berapa? Lu mau pilih mana? Jadi Tuhan. Pilih tuan yang ada bini apa yang enggak? Gue pilih tuan yang ada bini lah. Baru nangkepnya ya. Kita pindah enggak? Kemungkinan Iya. kemungkinan di surga pas Bapak sama Roh Kudus sama siapa Yesus di sana, Yesus kemungkinan bandel, jadi disuruh Bisa jadi begitu nggak? Begitu, makanya mereka dibuangnya ditumbalin. Yesus itu tidak bisa dikatakan bandel karena dia kudus suci. Makanya dia Yesus itu suci. suci betul. Ya, ini coba Tubuhnya. ayatnya. Tubuhnya Yesus? Dua-duanya, Tubuhnya tubuhnya Yesus ilahi nggak? ilahi. Mau bertanya. Enggak. Lu kan gue depan apa aja yang kami ini boleh tidak ah. Belum makan apa. Belum ditanya Menit ambil. tahu nggak 10 menit? Daripada debat kusir kita bahas ayat ini aja ya. Jadi ini tentang Hujan gede Tuhan banget loh. Yesus. Ada Tuhan helm, Yesus helm. ini kan di Matius Tapi tutup, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ini sebenarnya dari Roh Kudus itulah yang mengandung Yesus, tapi menggunakan rahim Bunda Maria. Oh, artinya Yesus itu dikandung Roh Kudus. Maria. Roh Kudusnya sebenarnya juga mengandung seluruh alam semesta. Oh, Di Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ayat 2 ya. Roh Kudusnya makanya kita bilang itu bergender perempuan itu kenapa? Dia itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bahasa aslinya melayang-layang itu merah hefet. Merah hefet itu artinya mengerami. Jadi
ini Allah kan berfirman, gitu. Nah, firman-Nya ini yang menopang seluruh alam semesta, tapi yang membuat dari tidak ada menjadi ada, itulah Roh Kudus. Itulah. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa tadi pertanyaan Mbak, kenapa ada 3? Ini sebenarnya mereka ini bukan satu hakikat. Fungsinya masing-masing, tapi ada 3, memang 3 pribadi yang berbeda. Nah, kenapa 3? Mereka tuh punya fungsinya masing-masing. Jadi Bapa itu yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan, dan ya Bapa mengutus anak yang melakukan tugas mengorbankan dirinya sehingga dosa manusia ditebus, dan Roh Kudus yang memateraikan. Ini ada ayatnya di Yohanes 7, Yohanes 3 ayat 17. Ini mengorbankan dirinya kan, bener gak? Ya, jadi gini. Mengorbankan dirinya, ya bener dong. Ini ayat paling penting. Halo, ini ayat paling penting sebenarnya, ya. Koko mungkin aku harap dengerin ya dengan baik. Gara-gara lucu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dunia, di sorga. Sebentar, dengerin. Ini sambungannya dengan yang tujuan aku tadi. Pak, kayaknya agak Tujuan dikit. Ya. Ayat berikutnya, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ini Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini kenapa aku bisa nangkep ini? Sebenarnya Bapa itu sayang sekali sama manusia ya. Jadi yang lanjut dari yang penglihatan tadi itu dari penglihatan itu kan pas terakhirnya itu ada bahwa dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu Bapak sebenarnya ada. Bapak itu tahu gitu Yesus mengalami itu semua. Tapi Bapak merelakan Yesus mengalami itu semua, menanggung beban dosa-dosa manusia di tubuhnya itu untuk dikubur sejauh langit dari barat dari timur gitu, dikubur itu. Dan akhirnya Yesus bangkit kan, membebaskan dosa manusia itu. Nah itu berarti Bapak itu sebenarnya sayang banget sama manusia. Bapak mana sih yang tega melihat anaknya berkorban untuk menyelamatkan misalnya kucing tetangga misalnya gitu atau apa. Nah ini Bapak itu begitu sayang. Jadi latar belakang kenapa saya sampai bisa mendapatkan penglihatan itu, karena saya baru saja kehilangan bapak saya meninggal gitu, terus saya sangat sayang pada bapak saya. Jadi mungkin Bapak di surga ini mengizinkan saya mengalami ini untuk memberitahu bahwa sebenarnya ada yang lebih menderita mengalami kehilangan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang selama masa kekekalan jutaan tahun cahaya itu kan dia bersama-sama dengan Bapa, tapi untuk sesaat lamanya dia dikasih tugas turun ke bumi. Itu dia merasa kehilangan Bapa selama 3 jam itu sakit sekali. Tapi padahal saya nih di bumi bersama dengan Bapak saya paling sekitar belasan apa 20-an tahun lah. Jadi itu sedih ya gua, bapaknya hilang. Sedih banget. Waduh, Bukan Bapak hilang, Bapak hilang. apa maksudnya hadirat Bapak hilang sebentar doang itu karena Roh Kudus itu yang seperti saya bilang tadi kan, Roh Kudus itu enggak berada menyambungkan Bapa sama Yesus untuk sementara waktu itu. Tapi ketika Tuhan Yesus turun di bumi selama 2 malam itu ya, itu Yesus itu kan membuang itu sebenarnya, naruh dosa-dosa manusia, taruh di bawah gitu. Pikirnya iblis nggak bisa Yesus itu menembus alam maut itu. Tapi ternyata Yesus mengambil kunci alam maut, dan akhirnya Yesus berhasil kan membebaskan dan semua orang yang percaya kepadanya. Dan pada zaman Nuh waktu itu ada kan yang ikut bangkit bersama Yesus.
Nah, jadi fungsi Roh Kudus di sini juga Roh Kudus dia ketika Yesus sudah menang itu Roh Kudus membawa Yesus naik sampai ke atas tadi yang Roma 8 ayat 11 tadi kan. Roma 8 ayat 11 tadi kan. Jadi Roh Kudus ini dia yang membawa Yesus dari bawah sampai Yesus naik ke bumi itu selama 40 hari kan. Dia kan menampakkan diri 40 hari. Kalau orang yang baru meninggal itu rohnya kan belum dibawa kemana 40 hari. Itu Roh Kudus bawa dari bawah, dari alam maut ke alam bumi, terus dibawa lagi sampai ke atas. Hidup-hidup lagi. Yang peristiwa kenaikan Isa Al-Masih kalau di kaum kalian ya. Jadi inilah kuasa dari Roh Kudus ini. Begitu luar biasanya mengangkat dari bawah sampai ke atas. Dan Roh Kudus inilah yang kata Yesus dia harus pergi. Kenapa? Supaya Roh Kudus bisa turun untuk menjadi penolong. Rupanya untuk memateraikan. Jadi dimateraikan. Fungsi yang ketiga, tadi kata Mbak kenapa harus 3 kan? Jadi materai itu di mana? Efesus ya. Materai, sebentar ya. Jadi ini Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus ya. Kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi fungsi penyelamatan ini dikerjakan oleh tiga-tiganya ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Sudah siap untuk dibaptis? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus mau. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyelamatkan Yesus. Iya, betul. Bukan fungsi penyelamatan manusia. Ini kan Yesus. Penyelamatan manusia. Nih di Matius ini kan dikatakan Ya. Matius 1 ayat 21. Orang pada nanya ini siapa? Sebentar. Ini yang mau dibaptis. Ini nih Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bukan Karena- Immanuel, namakan Immanuel. Allah menyertai kita, Immanuel sama. Ini nih. Enggak. Sebentar diam dulu. Teks aslinya Immanuel. Bukan. Iya, masa Immanuel Bukan. Sini bentar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi menyelamatkan. Jadi Yesus itu dari kata Yahshua. Yaitu Yahwah. Bapa itu. Sua itu menyelamatkan. Jadi Bapa menyelamatkan. Makanya dikatakan di sini dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi di kitab yang Injil tapi yang lain itu dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi lebih tepatnya itu Allah menyelamatkan umatnya. Yahshua, Yesus. Bukan Yesus ya. Udah, cocok mau dibaptis? Oh, belum bisa juga. Sambil masih ada suaminya. Tapi belakangnya dia. Kenapa harus repot-repot sampai kayak gitu? Karena memang udah digini. Bapak mengasihi umatnya. Bukan, aku kasih tahu ya. Oh, di Ibrani. Tunggu, aku kasih tahu. Bagi Kristen, ya tunggu. Bagi Kristen, kan hubungan antara Adam dan Bapa itu sudah hancur. Sudah rusak hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Dan ya hubungan itu nggak bisa pulih tanpa ada orang yang dikorbankan. Tanpa ada pengorbanan nggak bisa. Kenapa? Karena hubungannya udah rusak itu, ya, itu sudah masuk dalam jangkauannya iblis. Jadi bisa dibilang sudah sertijab lah dari Adam yang nenek moyang manusia itu sudah jatuh ke tangan iblis. Jadi Bapak ini nggak bisa nolong manusia tanpa ada yang dikorbankan. Dia harus mengorbankan seseorang supaya bisa lepas dari iblis. Jadi bapaknya nggak bisa ngalahin iblis. Mereka seimbang. Bukan gitu. Mereka Gini, seimbang soalnya. gini. Mbak siapa namanya? Kenapa harus ada yang mati? Gini, kalau hukum Taurat, kalau ada yang Iya. bunuh orang, kalau dosa itu hukumannya kematian. Misalnya dia Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, itu hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Nah, hukuman mati itu kalau mau ditebus itu harus ada yang mati. Misalnya utang lo 1 M, ya bayar 1 M. Sebentar dulu, utang 1 M bayar 1 M. Tapi kalau anak lo dibunuh, ya harus ada yang dibunuh. Jadi nyawa ganti nyawa.
Nah, ketika Adam mati, itu upahnya adalah maut. Untuk mengembalikan itu jadi hidup harus ada yang mati sebagai penebusnya. Tapi kan Adam nggak mati. Adam, kita ini keturunannya Adam semua mati semua nggak sih? Harusnya kita itu hidup kekal semuanya, nggak ada yang mati. Tapi karena dosa Adam, kita meninggal. Kenapa meninggal? Itu karena darah Adam masih ada sama kita. Nah, bagaimana supaya Karena tua mati. sebentar? Iya, kalau udah tua mati. Iya. Benar. Kenapa karena tua udah mati? Itu karena dosa Adam. Bukan karena memang udah mati, bukan. Itu jawaban yang salah. Kenapa seluruh manusia mati? Itu karena kita ini mewarisi dosa Adam. Bagaimana caranya supaya kita hidup kekal? Harus ada yang dikorbankan, yaitu darah Tuhan sendiri. Makanya kita bisa hidup memperoleh hidup kekal. Tapi kita kan nggak kekal. Nanti Kekal setelah rohnya. Oh, setelahnya. ya. Ini neraka. Ih, makanya tetap kita harus melalui antara surga dan neraka. Ya, tapi ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Harus langsung surga dong. Nggak ada neraka dong. kalau misalnya si Mbak ini kan nggak ditebus nih kan, ya udah nanggung dosa sendiri, meninggal langsung dilemparin ke neraka. Oh, Tapi kan saya minta ampun, Tuhan jadi tuh kayak gitu. Tuhan itu kalau mengampuni orang harus ada penebusnya. Misalnya lu tabrakin mobil orang, ya gua ganti. Tapi kan gua ganti kerusakan ini kan pakai duit gua. Tahu. Makanya gua kan misalnya kamu pinjam mobil saya, tabrakin hancur. Minta maaf dong Bang Luga. Gua maafin, tapi kan duit gua keluar. Sama seperti lo. Allah, mampuni dosa gua. Iya, dosa lo ini harus gua pulihkan. Itu bayarnya pakai darah, pakai nyawa. Makanya Yesus harus mati kayu salib supaya pengampunan itu Tuhan turun. Sekarang Mbak, Kasihan dia loh. daripada lo seluruh manusia mati, Oh. Ya mendingan orang lu punya dosa ya lu tahu. oke, lo punya anak, ya, lo punya anak mau digebukin orang, lo biarin, biarin aja mati. Tergantung karena apa. Iya Kalau kan? dia salah ya gue biarin. Kalau dia Iya. salah. Si Adam ini kan cuma kena tipu sama si ular. Tuhan juga ngasih kesempatan dong. Iya. Bagaimana caranya salah? Kan kata si ular, makanlah buah pohon pengetahuan itu biar kau hebat. Tapi Tuhan bilang jangan, nanti kau mati. Ketipu kan? Ya masa gara-gara ketipu Tuhan nggak kasih kesempatan untuk bertobat? Berapa poinnya Nah, ya? ketika manusia bertobat, supaya minta ampun harus ada darah. Itu hukumnya Musa. Betul, harus Itu yang ada ngomong. darah. Itu yang- kayak iblis dong. Kayak perjanjian sama iblis. Memang- Ada darah. Memang begini. Tuhan, Itu Tuhan korban. Sebentar, Korban sebentar. korban Iblis itu yang apa? niru Tuhan, bukan Tuhan yang niru iblis. Makanya kalau dalam konser-konser metal itu harus mau Idul konser kurban itu itu apa? harus yang Darah dipotong domba. itu. Itu karena Tuhan itu pengen mirip-mirip kayak Tuhan. Karena iblis itu dulu mantan tangan kanannya Tuhan, jadi tahu cara kerja Tuhan. Ketika dia dilempar ke bumi, ya dia masih tahu semuanya hukum-hukum Tuhan itu. Makanya mirip-mirip kan? Kok iblis motong darah, kok Tuhan juga motong darah? Iblis yang niru Tuhan, bukan Tuhannya yang niru iblis. Ngerti? Berarti zaman dulu juga udah ada bayi tabung ya? bukan. Jadi gini, ini perjanjian kekal nggak bisa. Terusin aja. Nanti saya Oke. Jadi memang Tuhannya mereka, Heeh. ya itu sudah buat perjanjian gitu, harus dipenuhi. Nggak punya kuasa untuk menghilangkan perjanjian itu. Makanya Nabi Musa, bentar, di zaman Nabi Musa nih ya, di zaman Nabi Musa, kalau ada orang pengen dosanya diampunin, Tuhan ngomong ke Musa, suruh mereka bawa domba. Ya. Lalu domba Ada duit itu, merpati. Idul kurban itu. sebentar, iya. Ketika domba itu dipotong, darahnya dibawa kepada imam, lalu Lembu. imam itu mengadakan perdamaian dengan Tuhan, maka dosa diampuni. Jadi harus ada darah domba. Nah, darah domba ini adalah simbol nubuatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah penyalipan Yesus. Makanya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia nabi loh. Inilah anak domba Allah yang Harus kita menghapus korbankan. dosa dunia. Seperti Jangan, itu. Jadi gini. jangan pegang dia, harus kita korbankan. Jangan. Bukan gini. Jadi Lu nggak lu dikorbankan. jangan samakan gini. Lu kan dari kecil Islam. Jadi Iya. standar lu tuh Tuhan itu berkuasa sangat luar biasa. Ya. Mau ampuni orang tinggal ampuni. Oh, nggak Mau bisa. selamatkan orang bisa. Tuhan mereka nggak punya kekuatan seperti itu. Tuhan mereka tuh harus menombalkan orang lain. Lu jangan pakai standar lu. Iblis dong, standar. Begini loh. Jangan bilang iblis. Tuhan itu Tuhan yang teratur. Iya, Kan kayak orang kayak kedukun gitu kan. iya. Harus ada Kalau- kayak gitu. Gitu kan. Apa? Itu standar mereka. Hampir mirip lah. Itu standar Emang mereka. kan gue udah bilang iblis Harus itu, timbang-timbang kebaikannya itu. Mbak, tahu nggak sih? Kalian kan gitu. Iblis itu Lucifer, bosnya iblis, Ya, itu mantan tangan kanannya Tuhan. Lucifer. Tangan kanan loh, Ya, orang terdekat. Kalau orang terdekat kira-kira tahu nggak model apa cara kerja Tuhan? Ih, terlalu tahu banget orang tangan kanan. Makanya ketika dia dibuang,
dia masih pakai ritual-ritual itu, tapi untuk dirinya, bukan untuk untuk Tuhan. Jadi gini deh. Itu makanya mirip-mirip gitu loh. Jadi gini, misalnya nih orang kita kan pengen kudus ya, manusia tapi manusia pada berdosa semua. Mau ditimbang-timbang amal baik sama ininya, kurasa mungkin masih lebih besar dosanya ya. Iya, baru Kalau lu udah nggak apalagi dia. Itu perhitungan Tuhan. Tapi maksudnya begini, misalnya manusia berdosa, dia pengen dihapus dosanya dengan darah hewan, misalnya kambing atau sapi, lembu gitu-gitu ya, atau burung. Itu kira-kira sebenarnya bisa nggak menghapus dosa manusia tersebut dengan mengadakan korban Nggak masuk darah akal itu? sih. Enggak apa ya, maksudnya enggak seimbang, enggak sebanding. Jadi maksudnya makanya seperti kata Bang Luga tadi, yang korban-korban itu yang mungkin kalau di Muslim Idul Kurban ya, itu hanya melambangkan pengorbanan yang akan datang oleh Nabi Isa ini tadi. Kenapa Nabi Isa? Karena dia ini adalah kudus, bukan? Maksudnya tubuhnya itu kudus, tidak bercacat celah, tidak ada dosanya, sehingga untuk menebus dosa manusia, kira-kira secara hukum gitu ya, bisa seimbang nggak menebus manusia dengan manusia? Nggak bisa. Bisa, karena sama-sama manusia, ya, tapi dengan manusia yang kudus, suci kudus. Nah, tapi cukup satu kali aja, yaitu Yesus Kristus aja, dan itu ada di Ibrani. Sebab jika Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, tapi untuk ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi begitu. Jadi cukup satu kali untuk semuanya, selamanya dan semuanya. Berarti itulah makanya disebut anak domba Allah. Langsung, makanya jalurnya lewat Yesus. Ya. Kepada Bapa, pengantara. Kalau kiamat itu yang makanya dikatakan siratal mustaqim. Langsung cus masuk surga. Lewat Yesus. Kalau kita mengakui Yesus sebagai penyelamat kita yang menghapus seluruh dosa-dosa kita. Jangankan langsung ke surga. Jadi enggak berdoa malaikat Gabriel pernah datang. Terus maksudnya berarti selama kita hidup kita melakukan dosa? Bukan. Belum diampuni sampai hari ini. Misalnya, Mbak kan? Bukan, kita harus minta ampun. Itu nggak nyampe. Makanya sebenarnya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak. Jadi sebenarnya dosa Bang Julius, dosa aku itu udah numpuk, belum diampuni sampai hari ini. Ya kita harus minta ampun, Mbak, kalau kita berdosa. Sebentar dulu. Maksudnya kayak misalkan Bang Uga di amit-amit punya dosa. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau? Ya nggak apa-apa. Udah ditebus, iya. Karena udah ditebus sampai kapanpun Bang Uga punya. Oh gini. Oh bukan begitu. Gua kan berdosa nih. Iya. Lalu gue minta ampun sama Tuhan, ampunilah dosa gua. Karena ada darah Yesus, dosa gue diampunin. Tapi kalau Mbak, Tuhan, ya Allah, ampunin dosa gue. Itu dosanya nggak diampunin, karena nggak ada penebusan itu. Tetapi bukan berarti kalau saya udah ditebus, Tuhan ampunin dosa gue, besok gue bercabul. Tuhan ampunin dosa gue bercabul. Itu namanya main-mainin Tuhan. Kalau yang kayak begitu, masuk neraka. Kan Tuhan bilang, tidak boleh mempermainkan. Percayalah kepada Yesus dan taatilah firman-Ku. Jadi nggak cuma beriman, tapi juga harus berbuat. Jangan sudah Tuhan kasih kesempatan nih, ibarat kata nih, sama seperti suami istri, udah dibuang istrinya karena berzina, gua kasih kesempatan ya, tapi lo yang benar. Ketika dikasih kesempatan, ya manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Jangan lo mau gara-gara dikasih kesempatan, dosa udah diampunin, so seenaknya lo, kata Tuhan, lo yang gua bunuh lo, gitu. Berarti harus menjadi Kristen yang benar. Betul kan Tuhan Yesus bilang, beriman dan melakukan firman Tuhan. Coba lu tanya. Karena kebanyakan Kristen sekarang yang gitu, enggak. Iya, enggak benar. Enggak benar. Itulah dia bilang Katolik masuk neraka, orang Reform masuk neraka. Lah gua kalau berzina bercabul mana bisa gua ngomongin Tuhan. Betul enggak? Iya. Gua bercabul, habis itu gua diundang sama dia. Ngapain gua ngomongin Tuhan, gua sendiri hidup dalam dosa. Gua bisa ngomongin kayak gini karena
gue jaga kesucian. Kalau gue ngejaga kesucian, mana bisa gue bisa jadi debater top di Indonesia ini. Ya silakan. Stop. Enggak. Stop. Oh enggak stop. Silakan. Nih. Oke. Enggak. Kan orang Kristen banyak yang bilang bahwasanya poligami itu nggak boleh. Sebenarnya gimana? Poligami tidak boleh dalam Kristen. Iya betul, nggak boleh. Abraham pun sebenarnya dihukum ketika dia mengambil Hagar, yang akhirnya kan si waktu Abraham Tuhan ngomong, si Sarah kan usirlah anak itu karena dia nggak akan mendapat warisan. Abraham kan marah, enak aja loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Apa yang dikatakan oleh istrimu Sarai, dengarkanlah, sebab yang menerima tanah perjanjian itu adalah anakmu yang berasal dari Ishak. Jadi yang namanya poligami itu sebenarnya Tuhan nggak setuju. Makanya Abraham contohnya sudah terjadi hal yang nggak enak sampai si Hagar diusir oleh Tuhan. Jadi poligami itu nggak boleh. Daud berdosa. Satu-satunya, ada tokoh Alkitab yang benar-benar sukses dalam perkawinan itu cuma satu, Yusuf, Ishak, cuma yang dua ini doang. Yusuf sama Ishak. Istrinya berapa Yusuf? Yusuf cuma satu. Ishak Ishak cuma satu. enggak. Gini. Yakub yang banyak. Kalau memang itu poligami itu dilarang dalam Islam, ngapain dalam Matius susah-susah amat si Yesus itu harus mendapat nasabnya dari Daud? Matius 1. Terus Kan pertanyaannya? nasab Yesus Iya. inilah nasab. Iya, Jangan betul. nasab. Nyambungin ke Daud. Kalau Daud itu seorang yang Betul. memang mempunyai salah dengan poligami, ngapain dari? Ya gini, Tuhan kan tahu sebenarnya manusia ini hampir tidak ada yang benar. Cuma sedikit doang, segelintir doang. Kenapa nggak dari Yusuf aja? Gini, Ngapain pakai Daud? ya betul. Kenapa nggak dari Yusuf? Ketika Yehuda waktu itu keluarga kan ada si Benjamin kan yang mau ditahan sama Firaun itu kan. Dia bilang, kalau sampai gua nggak bisa bawa anak ini pulang, biarin aja gua menjadi budak sampai selama-lamanya di sini. Jadi artinya Yehuda ini memang dia pendosa, tapi dia akui bahwa walaupun gue berdosa, gue tetap mau mati untuk menolong saudara gue Benyamin supaya ayah gue tuh tetap hidup. Jadi walaupun Daud berdosa, tetap Tuhan pakai. Dia menurunkan garis Mesias, walaupun bukan darah Daud. Bukan darah Daud. Harusnya kalau misalnya Tuhan itu mau pakai sebagai kedandingan, mau pakai nasab, harusnya pakai nasab yang bagus. Di sini ada Yehuda sama Yusuf. Jadi gini. Yusuf itu gambaran dari Bapa sebenarnya. Karena dia punya hak kesulungan. Yehuda itu gambaran dari anak. Jadi memang anak ini bukan berarti dia tidak suci ya. Memang dia dikatakan Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, tapi yang menerima hak kesulungan itu Yusuf gitu. Jadi Yusuf itu tetap, jadi intinya dua-dua ini tetap spesial walaupun satu gagalnya kelebihan Yehuda, dia kasihnya besar. Kelebihannya Yusuf dia bersih. Tapi yang benar-benar rela mati itu Yehuda. Jadi sama-sama punya kelebihan gitu loh. Paham kan? Yusuf itu cuma bersih aja, dia nggak berzina, dia tetap tapi yang benar-benar rela mati buat bapaknya itu Yehuda. Jadi sama-sama punya kelebihan lah. Iya, makanya yang jadi ganjelan gitu. Kalau memang apa yang dilakukan Daud itu adalah salah, dilakukan Abraham itu adalah salah, yang dilakukan Salomo itu salah dengan poligami, ngapain harus dipaksain? Tiba-tiba gue dapat begini. Itulah Yesus, inilah lambang sisi dari Tuhan yang menerima segala dosa manusia. Makanya dia rela mati di kayu salib. Kan yang mati di kayu salib kan Yesus, bukan Bapa. Haleluya. Apa tuh? Mati lampu, tenang aja. Oke. Nggak usah aman. Oh, kita ini mati lampu karena dosa-dosa manusia bukan nih? Berarti mana gua nih? Oh, dosa-dosa manusia kumpul. Karena jadi di sini Luga ini kan bertindak sebagai nabi barunya orang Kristen dan mengajak orang Kristen untuk meyakini. Sebenarnya yang nabi itu bukan cuma gua yang mengeksplor aja. Oh iya, yang mengeksplor. Banyak nabi-nabi di belakang gua yang ngeri-ngeri banyak. Seperti Bu Nani, dia dibawa ke depan singgasananya Bapa.
Jadi bapak lagi duduk, dia di depan sini. Ngeri kan? Ya, Sirlawi juga tahu Ya, Bapak sama iya. Yesus wujudnya beda. Tapi teman-teman sekali lagi kita sedang Oke. mewawancarai sudut pandangnya Rasul, juga. Rasul ya. Yang mengaku sebagai rasul Rasul. dan mengaku sebagai Nabi juga. nabi yang dia mau meluruskan ajaran-ajaran Kristen yang Tritunggal selama ini, yang belok, menurut dia belok. Ya, yang Mau menghilangkan diluruskan. jenis kelamin Tuhan. Karena kalau Tuhan Makanya saya diem dibikin, dari tadi. karena kalau tidak dibikin Tuhan berjenis kelamin, maka kita tidak akan bisa menemukan ketuhanan Yesus sampai kapanpun. Makanya perdebatan ini sudah sampai 1300 tahun ya. Dari sejak Muslim ada, berdebat terus sampai Kristen kan. Dari sebelum Ya. Muslim ada udah debat. Mungkin ya. Sebelum Sudah. abad ketiga keempat juga oleh apa Unitarian, Mm-mm, rabi-rabi mm-mm. Yehuda. Iya, Karena memang sosok jenis kelamin Tuhan ini juga tidak pernah dibahas di rabi-rabi Yahudi, gue lihat. Mm. Walaupun ada sesi feminim, makanya salah satu visi misi gue pengen debat dengan Rabi Mulai Botes di New York untuk ngomongin Roh Kudus itu. Di New York. Iya. Kenapa nggak di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia kan ngundang dia ke sini kan ngapain? Mending kita langsung ke tempatnya aja. Di situ kan rabi-rabi kan banyak kan di New York sama di Yerusalem. Kebetulan gue sama Rabi Tovia Singer udah pernah. Rabi Tovia Singer kan Rabi Yerusalem dia. Ini Udah ini pernah ketemu. host mau menanya apa lagi nih host? Ya, NSTP. saya sudah cukup karena kita sudah mau Di TV enggak? enggak. Oh enggak. Kita mau ini dulu Oh, istirahat. sholat. Ya, mau sholat. Nanti selesai ini baru kita lanjutkan. Kita Oke. akan bahas tentang Luga yang kalah dari Edis. Oh, enggak Ntar kalah. gue penutup dulu lah. Bentar lah. Di TV kemarin Jadi gini, nangis ya. Teman-teman semua, Edis nangis supaya donasinya tambah lancar. Itu trik. Wah. Itu jurus namanya. Masa kita harus menjual air mata sekarang itu donasi? dengan yang sedih-sedih itu Iya, cuan. cuannya gede. Gede. Coba lu. Tapi sorry, gua nggak bisa gitu. Itulah waktu lu asam urat, kalau saya ngomong tolong saya asam urat. Ini enggak. Malah aku pula yang bahas, kasihan Luga lagi sakit. Begini, Ini udah sembuh ya, berkat doaku. iya, gini. Semua Kita- berarti nggak boleh makan apa? Kemana asam urat Sayur parah nih? singkong Iya, kayak gitu-gitu berkat kan? aku doain sembuh nih. Nabi dong. Aku yang ngangkat dia. Oh. Ini aku Tuhan. Bagi dia. Bagi dia Tuhan. Jadi Enggak lah. gini, teman-teman, nih saya closing dulu ya. Oke, kelas. Jadi teman-teman, video ini bukan berarti kami yang muslim ini sedang Berdebat. diceramai oleh yang Betul. katanya Nabi Luga. Iya. Menurut dia, tapi bukan Nabi di Islam ya, dia Nabi khusus di Kristen. Pasal Kristen. Makanya kami ini wawancarai. Iya. Kalau dia ngaku Nabi buat Islam juga, mungkin nggak kami wawancarai gitu. Kita mau ke polisi. Oh iya. Jadi Ada orang kalau bilang, di Kristen biarin orang Kristen aja Iya. yang ngurus, dan Iya. katanya mau meluruskan apa sih doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran Kristen yang banyak diselewengkan menurut beliau Betul. gitu. Dan salah satunya adalah ada sebuah doktrin bahwasannya Roh Kudus itu adalah ibu, Roh Kudus. kayak gitu. Karena ibu ini nggak pernah dibahas kayak Betul. gitu. Supaya kenapa? Supaya nyambunglah nanti Yesus ini menjadi Tuhannya. Yes, Ah, sudah betul. seutuhnya. Dan saya pun begini ya. Oh, itu Luga ya? Oh, yang ngaku-ngaku nabi itu ya? Gue ngaku nabi di Jakarta, bukan ngaku nabi di hutan gitu loh. Jadi artinya lo nggak suka lo datang ke sini. Dan nabinya Gitu. Kristen. Iya. Nah, nabinya Gua Kristen. nabi di dalam Kristen, karena di dalam Kristen itu nggak ada istilah nabi terakhir. Kalau nabi terakhir ya mending gue masuk Islam, karena ada istilah nabi terakhir. Gue Iya. cari agama yang nggak boleh nabi terakhir ada. Nabi itu harus tetap eksis. Karena Oh. menurut gua nabi itu ibarat kata pembantunya Tuhan Ya. atau tukang cuci piringnya Tuhan. Kalau memang cucian masih kotor, jangan pensiun, kerja dulu. Nah, Apalagi bos mau datang, justru kita lembur. Mungkin ya. Apa? al-ulama warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Nah, gitu. Jadi pengertian agak beda. Jadi Ya. intinya kami tetap dengan iman kami sedang wawancara. Cuman ada pertanyaan dari Risen, ini yang dibawa Nabi Luga yang cantik siapa? Iya, dia cantik banget. Ini saya kan sedang mendirikan gereja King of King. King Jadi, of King. ya Mbak Ren ini bisa dibilang wakil Mbak gembala lah. Reni. Ya, Oh. Reni Wijaya, tenis Bugem. Palembang. Iya, bukan. Ini teman saya. Oh, gembala maksudnya. Iya, wakil. Wakil Iya, gembala. wakil gembala. Saya kan gembala sidang, dia wakilnya. Dia bukan pacar, dia hanya memang tim. Siapa yang Dan- bilang pacar? Iya, maksudnya kan,
Iya, maksudnya kan Akun siapa tahu TikToknya, perlu. akun TikToknya apa? Karena dia juga udah mau merit. Iya, Akun TikToknya apa? Reno Jaya. Apa? Iya. Nggak tahu aku. Apaan akun TikToknya? Nanti lah nanti. Bahwa ini penting buat mereka. Mereka sedang menyebarkan ajaran yang mau meluruskan kekristenan katanya. Aku nggak pernah. Oh, nggak aktif. Berarti ke Iya, Luga nanti. saja, langsung ke Luga. Ya. Segala sesuatu yang ingin ditanyakan ke Luga. Segala sesuatu mau disalahkan ke Luga. Segala sesuatu yang mau dibenarkan ke Luga. Jadi karena kita cuma mewawancarai ajaran yang dibawa oleh Luga. Gitu. Iya. Oke? Gitu, Mas? Betul, Mas? Iya. Oke, kita Dan istirahat dulu. iya. Nanti Dan kita akan lanjut dengan sesi yang lebih keren ya, tapi nggak usah Baik, bahas baik. iman. saya udah gatal-gatal loh soalnya, Mas. Karena kalau bahas iman, pusing lagi nanti kita. Iya. Cukup, Bang. Jadi menurut saya perdebatan Kristen dan Islam Sudah selesai. bagi versi saya ya, itu sudah kelar. Udah kelar. Tapi kalau mau lian mau panjang sama Edis mau sampai dunia kiamat itu urusan kalian. Mau debat sama kalau Edis masih ngeladenin kalian. Karena kalau saya kan udah jelas Tuhan kami ada Tuhan Ibu, Tuhan Iya. kalian nggak ada Tuhan Ibu. Mau Iya. dipaksain nggak akan ketemu. Betul. Sama apalagi Kecuali di Islam. Alkitabnya dirobek. Iya betul. Ya, apalagi di Iya, Islam. jadi nggak perlu. Jadi sistemnya juga begini, berhenti debat dengan saya. Ya terserah kalian mau pilih Kristen atau mau Iya, pilih betul. Muslim. Cuma menurut saya kalau satu lawan nggak bisa dilawan itu sama juga dengan kita memang ya jatuhnya jadi pengangguran. Iya, coba lawan orang gila kan pening kita kan. Mending kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Yang lawan orang gila itu namanya gila juga. Penting kita udah tahu perspektif. Bukan gila. Kasihan kalian. Sip, sip, sip. Nggak, Oke. Kita menghargai. Jadi Sampai jumpa lagi ya di sesi yang lain ya. jadi Oke, ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Bang. si Edis aja kau kejar sampai kemarin.